선수고 리그에서 잘하고 있지만 사실은 182는 리그에서는 Oh, how late can you be? Marhoun scores from 36 yards. Usai ditahan imbang dan terlempar di urutan kelima klasemen sebab kecurangan wasit dan kelicikan pemain Bahrain, Sintayong berjanji akan kerahkan seluruh pemain terbaiknya untuk habisi Bahrain di GBK. Saywer Sintayong pada Federasi Sepak Bola Bahrain, Federasi Bahrain diharap untuk bersiap terima catatan sejarah terburuknya di GBK. Tak ingin jadi korban seperti Indonesia, secara mengejutkan Federasi Sepak Bola China mengirim surat ke FIFA, timnas China dengan tegas tak ingin dipimpin wasit asal Timur Tengah saat bertandang ke Bahrain. Banyak mendapat kritikan dari negara anggota AFC bahkan media dunia. Saat ini, gelagat mencurigakan AFC bersama seluruh wasit asal Timur Tengah, jadi pantauan serius FIFA. Jelang berduel kontra Jepang dan Arab Saudi, Sintayong telah menyusun starting line-up terbaik untuk meraih poin dari Jepang dan Arab Saudi, sekaligus mematangkan strategi permainan untuk menghancurkan Bahrain di Gelora Bung Karno. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Usai ditahan imbang dan terlempar di urutan kelima klasemen sebab kecurangan wasit dan kelicikan pemain Bahrain, Sintayong berjanji akan kerahkan seluruh pemain terbaiknya untuk habisi Bahrain di GBK. Saywer Sintayong pada Federasi Sepak Bola Bahrain, Federasi Bahrain diharap untuk bersiap terima catatan sejarah terburuknya di GBK. Pernyataan mengejutkan Sintayong, usai menelan kekalahan dari China, hal itu langsung dikonfirmasi olehnya seusai tiba di Indonesia. Kekalahan dari China menjadi cambukan semangat pelatih asal Korsel tersebut, terlempar di urutan kelima klasemen sementara, membuat Sintayong berbenah, akan semakin mempertimbangkan keputusannya sebelum menurunkan starting line-up serta strategi permainan di atas lapangan. Melalui Sekjen PSSI Yunus Nusi, Ketua PSSI Erick Thohir akan mengadakan evaluasi mendalam untuk laga berikutnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Sintayong sudah menargetkan 4 poin di 2 laga, 1 poin saat menghadapi Jepang, dan 3 poin saat melawan Arab Saudi. Target tersebut terbilang cukup berat, pasalnya, Jepang juga berambisi untuk mengalahkan Indonesia di GBK demi mengamankan posisinya yang dirasa belum cukup aman, namun Sintayong bertekad, minimal meraih hasil imbang saat menghadapi Jepang di GBK. Untuk laga kedua melawan Arab Saudi, Sintayong lebih optimis untuk mengalahkan Saudi di GBK, pasalnya, besar kemungkinan, Kevin Dix sudah dapat bermain saat menghadapi 2 laga tersebut, benteng pertahanan akan semakin solid, tinggal mengasah lini depan, apalagi saat ini Arab Saudi tengah mempersiapkan pelatih baru untuk menggantikan Roberto Mancini yang terancam dipecat dalam waktu dekat. Hal itu semakin memperburuk pondasi skuad Arab Saudi, dan sebaliknya, Indonesia bersiap untuk mengatur strategi permainan menyerang saat menghadapi Arab Saudi. 4 poin yang jadi target Sintayong tersebut sebetulnya cukup berat, namun jika kita merujuk pada materi pemain timnas Indonesia, bahkan market value-nya jauh lebih mahal dari timnas Arab Saudi. Tentu hal itu semua merujuk pada kualitas setiap pemain, tinggal membangun chemistry lebih dalam lagi. Jika target 4 poin di 2 laga itu terwujud, posisi Indonesia tentu akan jauh lebih aman dan berpotensi menggeser posisi Bahrain bahkan Arab Saudi. Begitu murkanya Sintayong usai ditahan imbang Bahrain dengan cara yang kotor, Sintayong merasa kemenangan penting Indonesia dirampok oleh wasit yang bersekongkol dengan para pemain Bahrain. Sintayong mengatakan, saat menghadapi Bahrain, para pemainnya sulit menahan emosi, skuad Garuda bermain tidak efektif sebab sudah dibelenggu rasa emosi. Sepanjang pertandingan wasit Alkaf selalu merugikan Indonesia, bahkan jika pertandingan itu fair play, Sintayong yakin tim asuhannya dapat bermainan jauh lebih dari hasil skor 2-2. Sebelum Sintayong pulang ke Korea untuk beristirahat, Sintayong mematok kemenangan telak atas Bahrain di GBK. Sintayong berjanji akan menurunkan skuad terbaiknya di setiap lini, apalagi dari segi kualitas dan mental bertanding, Bahrain masih di bawah Indonesia. Sintayong berjanji akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri, strategi menyerang total akan langsung diterapkan sejak babak pertama, Sintayong pastikan akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri.
Sebab keram dan kekalahan, tidak ada pilihan lain untuk menumpas Bahrain dengan skor telak di GBK. Skuad Garuda dipastikan langsung mengurung Bahrain sejak awal hingga selesai pertandingan untuk menciptakan peluang bahkan gol sebanyak mungkin. Selain faktor di atas lapangan yang akan menggempur Bahrain, ditambah dengan sorak-sorai puluhan ribu ultras Garuda, hal itu tentu akan buat para pemain Bahrain frustasi hingga membuat banyak kesalahan sendiri. Rencana gila itu benar-benar akan diterap Sintayong, sebab saking murkanya Sintayong pada hasil laga yang tidak adil, menumpas Bahrain dengan kualitas permainan, itulah satu-satunya cara untuk diperlihatkan pada dunia. Setelah aduan PSSI pada FIFA soal perpindahan venue, aduan itu langsung direspons serius oleh FIFA. Dari aduan kedua belah pihak, antara Federasi Bahrain dan PSSI, FIFA mengambil keputusan final dan tegas. Tidak ada pilihan bagi tim tamu untuk pindah lokasi pertandingan, semua itu hak sepenuhnya bagi tuan rumah, kecuali jika ada situasi darurat, namun Indonesia negara yang aman. Maka dari itu, FIFA memutuskan pertandingan tetap digelar di Jakarta dan tak ada pilihan lain bagi Bahrain. Namun Indonesia selaku tuan rumah, wajib bertanggung jawab penuh atas keselamatan serta fasilitas bagi tamunya Bahrain. Namun jika tim tamu tetap tidak hadir, maka FIFA dengan tegas langsung menganggap Bahrain walk out, dan poin penuh, serta skor 3-0 menjadi milik Indonesia. Itulah keputusan final dari FIFA pada kedua belah pihak. Saat ini, Bahrain hanya memiliki dua pilihan, bertanding di Gelora Bung Karno yang akan dipenuhi 80.000 supporter fanatik Ultras Garuda, atau memilih WO. Baru-baru ini, media China memberitakan soal buruknya kepemimpinan wasit yang berasal dari Timur Tengah. Kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf dianggap sangat curang saat Bahrain menjamu Indonesia. Hal itu membuat citra buruk semua wasit asal Timur Tengah ikut terseret. Bahkan kini wasit asal Timur Tengah sudah dicap sebagai wasit paling meragukan di mata dunia internasional. Saat ini, warga China mendesak Federasi Sepak Bola China untuk meminta pada AFC hingga FIFA agar tidak menugaskan wasit dari Timur Tengah ketika China menghadapi tuan rumah Bahrain. Hal itu merujuk pada buntut sejumlah keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang dianggap tak masuk akal, bahkan sangat merugikan tim tamu Indonesia. Hal itu membuat murka pecinta timnas Indonesia bahkan dunia, sebab wasit berlaku tidak adil saat memimpin laga super penting tersebut. Perlu diketahui, sebab kecurangan wasit Al-Kaf, kini Indonesia terlempar di urutan kelima klasemen sementara, yang mana seharusnya, kemenangan Indonesia atas Bahrain sudah di depan mata. Jika kecurangan wasit itu tidak terjadi, sudah dipastikan, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua tepat di bawah Jepang. Saat ini, Federasi Sepak Bola China berencana mengirim surat pada AFC bahkan FIFA, agar tidak menggunakan lagi wasit asal Timur Tengah, yang mana hampir di semua pertandingan, setiap wasit yang berasal dari Timur Tengah, selalu menguntungkan Bahrain dan Qatar. Sekedar untuk diketahui, saat ini, AFC sendiri didominasi oleh wasit asal Timur Tengah. Di setiap kompetisi atau pertandingan yang di bawah naungan AFC, mereka selalu menggunakan wasit asal Timur Tengah. Dan menariknya, dari cara licik AFC tersebutlah, hingga Qatar mampu meraih juara Piala Asia tahun lalu, dan kini, Bahrain tengah menanti buah manis dari kebijakan AFC, yang juga menggunakan wasit yang sudah didominasi dari Timur Tengah, di setiap laga yang berkaitan dengan grup yang tempati Qatar dan Bahrain. Pertandingan yang berkaitan dengan hasil klasemen Qatar dan Bahrain, hampir bisa dipastikan akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Dan kini, Federasi China akan mengirim surat peringatan, agar tidak menggunakan wasit Timur Tengah, sebab China sudah curiga akan menjadi korban berikutnya Bahrain, setelah sebelumnya Indonesia sudah menjadi korban Bahrain dan AFC. Saat ini, Bahrain bersama AFC menjadi sorotan media dunia. Banyak media internasional yang merasa jijik dengan sikap AFC, apalagi baru-baru ini, FIFA dengan resmi telah memutuskan venue pertandingan antara Indonesia versus Bahrain bertempat di Gelora Bung Karno. Mengetahui dua berita buruk yang datang dari China yang tak mau dipimpin wasit dari Timur Tengah. Selain berita itu, Bahrain juga mendapat berita buruk dari Indonesia. Indonesia menang atas keputusan FIFA untuk tetap bertanding di Gelora Bung Karno. Bahkan jika Bahrain masih mencari alasan lain, maka FIFA bisa langsung mendiskualifikasi Bahrain. Mengetahui dua berita buruk itu, saat ini, Bahrain justru kembali membuat berita konyol yang juga menyangkut AFC. Sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara? Negara yang jauh lebih kecil dari kita. Jumlah penduduknya kita Sierra Leone, Ghana, ya,
Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Tapi dalam hati saya